Balik lagi di channel Aquita Surya. Kali ini saatnya untuk tarot for client. Oke teman-teman, selamat datang bagi teman-teman yang baru menonton videonya Aquita. Bagi close watchers juga welcome. Silahkan kalian boleh like dan komen, subscribe. Oke, untuk klien Aquita kali ini Divine Feminine, bintangnya Gemini, ingin menanyakan tentang pasangannya, bintangnya Taurus ya. Divine Masculine Taurus. Oke. Kira-kira gimana sih kak si dia itu sama aku, apakah dia setia? Karena awalnya menjalin hubungan selama beberapa bulan itu tidak ada masalah, tetapi akhir-akhir ini kok dia berubah sikap gitu ya, seperti cuek, kurang komunikasi. Oke, semesta mohon dibantu ya, ditunjukkan jalannya untuk kakak yang satu ini, klien Aquita. Kalian lihat sendiri gimana terbangnya ya. Oh, I know. I was a distraction from your pain. Oke, ini dia tahu kalau kamu tuh happy, bahagia gitu kalau pas lagi sama dia, kayak seneng banget gitu. Tapi entah kenapa ya, kok kita ngerasa di sini gimana ya, kita ngomongnya sedikit takut. Tapi kakak jangan baper ya, ini cuma permainan kartu. Tapi Aquita di sini menerawang dan melihat itu sepertinya memang dia sedikit cuek ya, kurang memperhatikan kakak. Jadi memang kurang peduli gitu, kayak cuek, acuh tak acuh ya. Entah kamu gimana gitu, dia sepertinya kurang peduli gitu kak. Kakak coba ini ya, jangan percaya langsung ke Aquita dan kartu tarot ini juga. Jadi disaring dulu, kira-kira benar nggak sih kenyataannya seperti itu gitu ya kak. Jadi sambil di cross check lagi supaya tidak menjadi fitnah gitu ya kak nantinya. Karena Aquita di sini membantu menerangi jalannya kakak dan memberi petunjuk ya, atau jawaban. Misalkan ada yang ditanyakan, ada yang tersembunyi gitu. Waktu baca ini jujur aja ya, Aquita tuh ngelihat kayak dia tuh kayak santai gitu. Dia kayak santai. Misalkan gini, biasa kan kalau cewek cerewet gitu ya sama cowok, kamu tuh kok gini. Yang cowok diem aja kayak sok cool gitu ya, kayak ngerasa dia nggak salah gitu loh. Jadi sambil senyum nyebelin banget gitu kayaknya. Kalau kita ngelihat ekspresinya dia itu seperti itu waktu baca kartu ini. Nah, I don't react when people mention you. Ya kan? Dia diam aja pas orang-orang nyebut namanya kamu gitu kak. Jadi dia tuh kayak malas ngebahas gitu, kurang lebih. Tapi jangan negatif thinking dulu kak, orang bisa macam-macam. Orang diem itu karena memang dia malas aja gitu ya kan, ngomongin orang lain ya. Tapi di sisi lain bisa juga dia malas membicarakan orang itu karena seseorang yang dibicarakan sepertinya membawa sedikit beban pikiran buat dia gitu kayaknya. Oke, the timing just wasn't right for us. Ya, waktunya belum tepat buat kita gitu kak. Agak sedih sih, kita juga ngerasain di sini kak. Gimana ya? Oke, ambil kartu ini dulu deh. Apa mungkin memang masih terlalu muda, terlalu dini gitu kali ya kak. Jadi jangan terlalu dikekang gitu ya kak. Jadi bebasin aja. Kakak juga jangan terlalu terikat sama dia juga. Belum tentu dianya juga setia, bener-bener setia sama kakak ya kan. Jadi
kalau sarannya kita di sini ya, kata pepatah gini, bukalah mata selebar-lebarnya sebelum kita menikah dan tutuplah rapat-rapat setelahnya, gitu ya Kak. Jadi jelek-jelek aja dulu di awal-awal gitu kan ya, buka jelek-jeleknya semua. Nah nanti kalau udah benar-benar tahu semuanya, udah srek, kakak baru bisa menentukan. Nah kalau udah nikah kan udah bebas, kitanya nggak perlu khawatir atau curiga gitu kan, karena kita sudah memilih, sudah disaring dari awal gitu ya Kak. Ada yang bilang juga kayak gini, koleksi dulu baru seleksi lebih ketat lagi, nah nanti baru resepsi gitu ya Kak. Jadi temenan aja dulu sama siapapun yang banyak. Perbandingan itu pasti ada, kompetisi ya kan, karena kita tujuannya kan di sini kakak serius ya, ingin berumah tangga gitu ya Kak, mencari teman hidup. Teman hidup ini ya kita semua kan pengennya menjalin hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, dibawa ke pernikahan gitu kan ya Kak, dan sekali seumur hidup kalau bisa. Nah beruntung sekali nih kakak menemukan tarot Aquita ya, menanyakan kepada Aquita. Terima kasih juga atas kepercayaannya, dan nggak sampai salah jalan nantinya gitu Kak. Jadi masih awal-awal nih, masih bisa dibenerin gitu, ibaratnya kayak gitu. Kira-kira gimana perasaannya dan situasi untuk kliennya Aquita ini? Maskulin Taurus, feminine Gemini, attraction ya, saling menyukai ya. Oke, Aquita baru tahu nih, I don't react when people mention you. Dia nggak mau membahas ini karena ya salah satunya juga mungkin karena memang nggak ada masalah ya Kak di antara kamu dan dia. Itu bisa juga masuk akal juga sih gitu. Jadi mungkin dikurang-kurangi dulu rasa curiganya, cemburunya, jadi supaya netral gitu ya Kak. Kalau netral, kakak bisa bedain kok, orang yang benar-benar tulus atau bohong itu bisa kelihatan Kak gitu. Jadi kita jangan nurutin egonya kita, jangan nurutin emosinya kita, terus pikiran-pikiran negatif seperti mencurigai dan tidak mempercayai gitu ya Kak. Mungkin ini bagian dari pelajaran hidupnya kakak juga. Nah ujian naik level sebentar lagi ya Kak. Ada pesan yang lain lagi Kak semesta? Mohon bantu kami. Oh, separation. Ya, ada perbedaan, ada jarak di antara kalian. Memang ya, seperti yang tadi kita sudah bahas ya, kita sudah sempat chat atau ngobrol sebentar ya Kak di WhatsApp. Long distance relationship atau hubungan jarak jauh ya di sini. Bisa juga ada gap atau selisih usia. Nah, bisa juga ini perbedaan pemikiran Kak. Jadi kakak mungkin lebih dewasa atau dianya masih seperti kekanakan. Bisa juga sebaliknya ya. Oke. Untuk kliennya Aquita. Five of Swords. Ya, sempat ada sedikit pertikaian. Hal-hal yang nggak perlu itu harusnya nggak usah diterusin gitu. Jadi pikiran-pikiran negatif itu dibuang aja gitu. Mungkin dianya juga pernah ini ya Kak, punya pacar kayak masih ke bawah gitu. Jadi sama kayak kakak ya, jadi masih ke bawah yang dari masa lalu gitu kayaknya. Maksud Aquita di sini traumanya itu masih ada, jadi butuh healing. Nah, caranya orang menyembuhkan sakit luka hati itu kan harus membuang luka itu gitu kan, membuang penyakitnya gitu kan Kak. Jadi jangan dideketin ke situ lagi, ke luka itu lagi, yang ngingetin dia lagi ke situ. Ini juga berlaku buat kakak ya, semuanya ya, berlaku untuk semuanya. Jadi ibaratnya di treatment ya Kak, di terapi supaya cepat sembuh. Mungkin
diemin dulu kali kak ya, beberapa waktu gitu ya, coba gimana reaksinya. Nah nanti kan baru ketahuan ini orang serius nggak sih, kayak gitu kak ya. Kalau misalkan kakak diemin 3 hari, nggak usah 3 hari, kalau misalkan memang dia benar-benar cinta sama kakak ya, benar-benar tertarik nih, ini ada tertarik nih di sini. Kalau emang dia benar-benar butuh kakak, dan inget nggak sampai sehari kok dia pasti ngubungin lagi, ya kan. Kalau misalkan sampai 3 hari nggak ngubungin, ya berarti ada yang aneh, ada banyak kemungkinan ya. Mungkin dia memang belum serius, bisa juga karena ada hal sesuatu lainnya yang lebih menarik, gitu kan. Ada orang lain, pihak ketiga bisa macam-macam kak, bisa kerjaan, bisa pemikiran dia sendiri, ini bisa juga menjadi pemicu gitu ya, atau penyebab adanya jarak di antara kalian, bisa juga gitu kan. Keluarga juga bisa ya jadi pihak ketiga, karena ya mungkin ada suatu suasana atau keadaan yang mungkin kita nggak tahu ya kak. Ini kakak harus cari tahu lagi ya, pendekatan lebih ke keluarganya gitu kak. Siapa tahu ada trauma masa kecil, atau memang ya bagaimana keluarganya mentreatment dia, memperlakukan dia seperti apa, itu juga pengaruh sih ke psikologis. Oke, kira-kira apakah ada orang lain selain kliennya Apita yang menjadi kekasihnya? Ini ada kabar baik, kemenangan ya. Kok sepertinya nggak ada ya kak. Emang dia setia mungkin ya orangnya, cuman dia tuh masih bebas gitu, kayaknya tipenya dia tuh masih mau main sama siapa aja gitu kak, karena mudah bergaul kali ya orangnya. Kalau orang Jawa bilang blater, jadi bisa berteman dengan siapa aja kayak gitu loh kak. Jadi biasanya orang kalau seperti itu, karakter orang seperti itu tuh biasanya lebih suka kebebasan dan dipercaya. Jadi kalau kakak kasih kepercayaan ke dia, dia pasti akan menjaga itu. Coba aja ya kak, di treatment sekarang beda ya, treatmentnya sekarang udah beda ya kak, nggak kayak kemarin lagi. Setelah tahu dari Apita di sini, tapi keputusan ada di tangannya kakak ya, nggak harus selalu kakak nurutin sarannya Apita. Coba disesuaikan juga dengan keadaannya kakak ya. Kalau misalkan masuk akal dan cocok bisa dilakukan, ya udah boleh dicoba gitu ya kak. Jadi nggak harus selalu mengikuti apa yang Apita sarankan. Takutnya nanti nggak cocok, terus malah jadi masalah. Jangan sampai ya kak. Oke, di sini masih proses ya, Eight of Pentacles. Dia masih berjuang untuk karirnya dia. Jadi sama-sama gitu kak. Jadi agak santai aja sih sepertinya orangnya itu, nggak terlalu terburu-buru juga karena mungkin masih muda gitu ya. Lebih fokus ke karir kayaknya, ke uang, lebih ke uang kayaknya masihan. Belum ada kayak serius nikah gitu, kayaknya masih belum. Karena apa? Mungkin dia juga tahu dan berpikir atau mungkin bahkan belum sempat kesana ya, belum sampai kesana gitu pikirannya mungkin untuk menikah. Kemudian nanti dia berdua dengan kakak punya anak, kan banyak permasalahan yang perlu diselesaikan dalam rumah tangga gitu kan kak. Mungkin dia belum siap untuk itu, karena nanti kalau sudah berumah tangga pasti banyak kebutuhan gitu ya kak. Atau siapa tahu dia sudah memikirkan ini, ya mungkin butuh waktu ya untuk adaptasi juga. Yes, oh ya kan, not today. the timing just wasn't right for us. Belum pas aja waktunya. Orangnya udah pas tapi waktunya nggak pas. Ya kan, ibaratnya gini kak, dia udah lulus level spiritual itu yang S1, kakak udah jalan ke S2, ya nggak nyambung kan, ya kan. Harusnya dia juga S2, kakak S2 gitu kan kak. Ini ya, ada yang ngambek atau marah di sini. Apakah ada percakapan yang bikin dia gak enak hati ya kak? Apa mungkin kakaknya yang terlalu menuduh gitu kali ya?
Ya kakak tahu sendiri ya kak, tadi kan di chat kita udah sempet bahas juga ya sedikit. Bisa jadi sih kayak risih gitu, gimana gitu kayaknya ya, kayak kamu tuh apaan sih gitu ya. Orang aku nggak ngapa-ngapain kok gitu ya. Berarti jangan terlalu ini aja, jangan terlalu ketat atau mengekang gitu aja sih kak. Jadi ibarat pasir ya, kalau cinta itu bawahnya jangan terlalu rapet, juga jangan terlalu terbuka, supaya dia tetap utuh ada di tangan gitu kak. Jadi tarik ulur gitu. Malah kalau Akita bilang mendingan di loss aja, dilepas aja udah gitu, dibebas-bebasin aja. Jadi kamu bebas, aku juga bebas kan gitu ya kak. Jadi sama-sama. Nah nanti di situ kalian bisa tahu benang merahnya yang tebel itu, hubungan kalian itu sebenarnya di mana gitu loh. Jadi atau mungkin bahkan bukan sama dia, bisa jadi nanti kakak malah jadinya sama orang lain, ya nggak? Bisa jangan kayak gitu. Ups, ada lagi kah atau udah enggak? Tadi di awal sebelum baca ya, aku itu nyiapin kartu itu, dan kayaknya pengen buka yang ini deh, Sexual Magic Tarot. Oke, untuk kliennya Aquita, Feminine Gemini dengan pasangannya dia, Masculine Taurus. Semesta mohon. Ada berapa ini? 2. Wow, The Devil. The Devil ini seseorang itu sedikit bernafsu gitu ya. Ini ada Knight of Chalices. Iya, dia sayang kok sama kamu, tapi dia kok kenapa terbalik ya? Ini masih cuek, yang tadi itu aku bilang ya, seperti masih labil, masih belum waktunya ya, terlalu mudah gitu kak, perlu mengenal lebih jauh lagi. Kadang gini, ada pepatah bilang cinta itu ada karena terbiasa gitu kan. Jadi kebiasaan kalian itu kurang lama gitu. Jadi cintanya, kebutuhan untuk bersamanya itu sepertinya belum sampai klik gitu loh kak. Jadi belum sampai klimaks gitu ibaratnya. Jadi masih kalau rumah itu masih di teras, di depan teras halamannya gitu. Jadi belum masuk ke rumah gitu kak. Ini The Devil ya ini. Oke. Lagi. Oh, The Empress. Ini posisinya kakak nih. Kayaknya udah siap gitu. Kalau misalkan pasangannya kakak yang sekarang posisinya di Emperor, kakak ini udah nikah sama dia. Tapi dia posisinya mungkin di bawahnya Emperor ya. Dia masih naik. Masih prajurit kak. Raja aja belum gitu kan. Nah kakak udah di Empress. Kakak udah ratu gitu. Bukan ratu sih, apa kaisar. Kalau perempuan tuh apa ya namanya ya? Kalau laki-laki kan kaisar ya. Ya pasangannya kaisar gitu. Ya anggap aja seperti ratu gitulah ya. Nah posisinya kakak udah seperti kakak yang punya kerajaan. Nah sedangkan ini dia kan masih Knight of Chalices gitu kan. Jadi dia naiknya 2 tingkat malahan sama kakak. Level spiritualnya maksudnya ya kak. Oke. Ada lagi nggak ya? Udah kosong? Kayaknya udah kosong. Jadi dari awal sebelum aku buka itu udah feeling kartu mana aja sih kira-kira nih yang mau dipakai gitu ya, yang cocok gitulah ya. Oh, kalian lihat sendiri sampai loncat. Nah ini yang tadi aku bilang. Oke, berarti Akita tadi bilang masih di depan rumah di teras ya, baru aja kebuka kan, belum sampai masuk gitu kan kak, tapi ini sudah ada titik cerah. Kakak
di saat ini kakak menanyakan ke Aquita, di saat ini juga ini akan masuk ke level yang lebih tinggi kak. Hubungan kamu sama dia kayaknya udah serius gitu ya kak, karena udah kenal sama keluarganya juga. Jadi kak, kalau misalkan kamu memang mau nikah sama dia nih, Aquita kasih bocoran ya, kita memang sedikit banyak harus mengenal keluarganya sih, karena nanti kan keluarganya dia akan jadi keluarga kamu, dan keluarganya kamu akan jadi keluarganya dia juga gitu kan. Jadi lebih mengenal keseluruhan family, jadi keluarga secara besar gitu ya, secara luas, secara garis besar keluarga besarnya, jangan cuma dianya aja gitu maksudnya kak. Nih ada yang kok tiba-tiba ada ini sih, wedding ring. Padahal kartunya lagi diem. Nggak sengaja ini. Having fun, ya dibuat senang dulu aja kak, di having fun aja, jadi santai aja gitu. Kalau misal kakak lagi nggak sama dia, ya udah jangan terlalu ini. Nah ini emosi, bisa nafsu, ego, banyak hal sih ini kak, jadi dikurangi gitu ya, ini dihilangkan. Oke, atau dibalik, nah dikurangi gitu ya. Kalau dihilangkan nggak mungkin kan, kita manusia ya kak. Wedding ring ada kemungkinan oke, soul connection ya, sepertinya kalian memang terlibat soul connection atau hubungan antar jiwa ya, sudah sejoli gitu sepertinya. Oke, nasihat yang lain. Kalau kita ngelihat yang Five of Swords lagi nih, kayaknya kok dia masih menyelesaikan, ada sesuatu yang perlu diselesaikan gitu ya kak, sepertinya entah pekerjaan atau keluarganya. Bisa juga gini, keluarganya yang menyuruh dia melakukan suatu pekerjaan, nah itu kan dia pasti nggak bisa nolak kan, kalau yang menyuruh itu orang tuanya gitu kan kak, makanya dia kenapa nggak bisa ninggalin gitu. Penting juga kan, nyari modal untuk nikah kan juga butuh banyak uang gitu kan kak. Bisa aja gini kak, kebalik suasananya, dianya udah berpikiran jauh tapi kakaknya masih nggak sampai ke sana. Nah sekarang dibalik gitu ya kak, jadi dibolak-balik supaya ketemu nanti, oh ternyata gini, oh gitu. Oke. Ya intinya jangan takut kalau dia selingkuh atau gimana. Kalau misalkan dia selingkuh ya udah, berarti kan dia bukan yang terbaik buat kakak ya kan. Kakak juga bisa nyari yang lain kan. Oke, kakak cantik ya, pasti banyak yang mau. Kalau jodoh nggak akan kemana kan kak. Oke. Meskipun sejauh apapun, luar kota, luar pulau ya kan, luar negeri sekalipun pasti akan ketemu kak, jangan khawatir. Oke, barusan aja di shuffle. You need some fucking yoga in your life. Ini kartunya tadi barusan loncat. Ya. Oke, ancient is cool. Kakak butuh sesuatu yang tradisional. Intinya kembali back to basic ya, kembali ke dasar, ke awal. Kosongkan diri dari segala macam hal duniawi gitu ya kak. Kakak meditasi. Jadi diam dulu ya. Kakak having fun, nikmati masa-masa kesendirian kakak gitu. Butuh meditasi, lakukan yoga, latihan pernafasan gitu ya, fokus ke diri kakak dan Tuhan gitu ya kak. Jadi dikembalikan lagi ke Yang Maha Kuasa. Oke. Apa sih yang membuat kamu terburu-buru? Nah ini pertanyaannya. Get the fuck out of your head. Hilangkan pikiran-pikiran buruk dari kepalamu gitu ya. Get in your heart, it misses you. Coba kamu lihat, rasakan dalam hati nurani kamu, apa sih yang kamu rasain gitu ya. Jadi jangan pakai ego, jangan pakai emosi, intinya gitu ya kak. Oke. The devil ini bisa juga apa ya, kalau
berhubungan dengan black magic sih, cuman kok aku itu nggak ngerasa ada itu gitu, kayaknya enggak sih ya. Ya semoga aja enggak juga sih, cuman emosi, nafsu gitu sih. Kalau kita lihat tadi ya, di sini ada keinginan untuk berumah tangga, itu ada di sini, ada ketertarikan ya, dan wedding ring juga udah ada di sini. Kalian berdua sama-sama menginginkan ini. Adakah yang lain lagi? Semesta. Kartu mana yang mau dibuka lagi ya? Kayaknya ada yang mau. Nah, cocok. Stop obsessing. Ya, jangan terlalu terobsesi atau seperti ingin memiliki gitu ya. Belum tentu ya terbaik buat kakak loh. Ya kan, Tuhan lebih tahu ya kak. You are not the fucking center of the universe ya kakak. Bukan bukan alam semesta gitu ya yang bisa memiliki segalanya. Intinya kayak gitu. Jadi kita menurut aja, menurut kata Tuhan, Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Sekalipun itu terlihat baik menurut kita, belum tentu itu benar-benar baik gitu kak ya. Ya seperti kartu ini ada dua sisi gitu kan. Yang satu sisi bilang seperti ini, sisi yang lain bilangnya beda. Nah, kayak gitu. Oke kak. Jadi cukup jelas ya kak. Semoga ini bisa menerangi hatinya kakak dan pikiran kakak udah lebih terbuka lagi sekarang ya. Nih, pintunya udah terbuka, pintu gerbangnya udah terbuka kak. Lebih tenang lagi. Oke. Ambil nafas dulu, lepaskan pelan-pelan sambil menutup mata. Oh ya, aku itu juga pengen ngingetin aja sih, pastikan kakak sudah tahu backgroundnya dia dan keluarganya dia ya kak sebelum nikah, dan kira-kira dia pernah menjalin hubungan sampai serius atau pernah menikah atau belum gitu ya kak. Itu aja sih, aku itu nggak tahu ya, cuman sekedar mengingatkan aja ya, siapa tahu ini berarti buat teman-teman yang lain juga ya, bukan hanya buat kakak juga, buat yang lain juga teman-teman. Untuk mengantisipasi saja supaya hubungan itu nggak terlalu rumit gitu ya. Kalau misalkan memang dia masih single, benar-benar single dan belum pernah menikah ya, lebih baik gitu ya, syukurlah ya. Oke kak, aku rasa sampai sini aja ya, udah jelas. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh lewat chat ya kak, dan semoga tujuan kakak dengan dia, kalau memang dia tulus ya, ini dimudahkan, karena di sini nggak ada yang terlalu mencurigakan gitu sih. Oke kak, cuman ya itulah, orangnya agak sedikit tengil gitu ya, suka ya cuek, terus kalau ngomong ya gitulah, memang ceplos-ceplos gitu ya. Oke kak, baiklah teman-teman, terima kasih atas waktu kalian. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki kalian semua ya. Amin ya robbal alamin. Stay positif, love you all dah.